Malam itu, aku, Pak Darmin, seorang sopir ambulans, menerima panggilan dari puskesmas di desa Kalimulyo. Katanya ada jenazah yang harus diantar ke rumah keluarganya di desa terpencil bernama Gunung Jati. Aku sudah biasa mengantar jenazah, tapi entah kenapa malam itu rasanya berbeda. Hawa dingin seperti menelusup hingga tulang, meski mesin ambulans sudah kupanaskan. Setelah memastikan semuanya siap, aku bersama petugas medis, Bu Sari, mengangkat peti jenazah ke dalam ambulans. Bu Sari terlihat gelisah, matanya sering melirik ke kanan dan kiri. "Pak Darmin, desa Gunung Jati itu katanya angker loh. Bapak hati-hati ya," katanya sambil memaksakan senyum. Aku hanya mengangguk dan mencoba tetap tenang. Lagi pula, aku tidak percaya pada cerita-cerita seperti itu. Jalan menuju Gunung Jati gelap gulita. Lampu jalan tidak ada. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menembus daun-daun pohon besar di kiri kanan jalan. Aku mencoba menghidupkan radio untuk mengusir sunyi, tapi hanya suara statis yang terdengar. Anehnya, setiap kali aku menoleh ke kaca spion, seolah ada bayangan hitam yang mengikuti di belakang ambulans. Namun, ketika kulihat lebih jelas, tidak ada apa-apa. Di tengah perjalanan, Bu Sari tiba-tiba memintaku berhenti. "Pak Darmin, saya rasa ada yang salah dengan peti jenazah itu," katanya sambil menunjuk ke belakang. Aku menoleh, jantungku berdetak lebih cepat. Peti itu, yang seharusnya terikat erat, kini bergeser sedikit. Tapi itu bukan hal yang aneh. Mungkin hanya guncangan jalan yang membuatnya bergeser. Saat aku turun untuk memastikan peti itu tetap aman, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungku. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma aneh yang tidak pernah aku hirup sebelumnya. Rasanya seperti bunga melati, bercampur dengan bau tanah basah. Ketika aku kembali ke kabin, Bu Sari terlihat pucat. "Pak Darmin, barusan saya dengar suara ketukan dari dalam peti," katanya dengan suara bergetar. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang barusan dia katakan. Mungkinkah hanya imajinasinya? Atau... Aku menguatkan hati, melanjutkan perjalanan, tapi ketegangan semakin terasa. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan pelan di telinga. "Jangan berhenti." Suara itu begitu nyata, hingga membuatku merinding. Aku memandang Bu Sari, dan dia hanya bisa memeluk dirinya sendiri, ketakutan. Ketika kami hampir sampai di tikungan terakhir, menuju desa Gunung Jati, tiba-tiba mesin ambulans mati. Aku mencoba menyalakannya kembali, tapi tidak berhasil. Hening menyelimuti kami. Di kejauhan, aku melihat bayangan hitam berjalan perlahan mendekati ambulans. Bayangan itu semakin jelas, menyerupai seorang perempuan berambut panjang dengan kain putih yang melayang-layang tertiup angin. Aku dan Bu Sari saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Perempuan itu berhenti tepat di depan ambulans. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arahku. Aku tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini sebelumnya. Suara bisikan itu kembali terdengar. Lebih jelas, "Kembalikan aku." Bu Sari mulai menangis. Sementara aku mencoba memutar kunci kontak sekali lagi. Mesin menyala, dan tanpa berpikir panjang, aku menginjak pedal gas sekuat tenaga. Ambulans melaju kencang, meninggalkan bayangan perempuan itu. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Setelah beberapa menit, kami akhirnya sampai di rumah duka. Keluarga jenazah sudah menunggu dengan wajah penuh kesedihan.
Ketika peti dibawa turun, seorang nenek tua dari keluarga itu tiba-tiba berseru, "Kenapa kalian bawa dia malam hari? Rohnya belum tenang." Aku dan Bu Sari hanya bisa saling pandang. Pertanyaan itu terus terngiang di kepala. Apa yang sebenarnya kami bawa sepanjang perjalanan tadi? Dan siapa perempuan yang kami lihat di tikungan? Semua itu masih menjadi misteri. Namun, malam itu, aku tahu satu hal. Perjalanan ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyeramkan. Keesokan harinya, aku berpikir untuk tidak lagi menerima tugas malam. Tapi, panggilan tugas datang lagi. Kali ini, aku harus mengantar jenazah dari puskesmas ke Desa Sukamaju, desa yang tidak kalah terpencil dari Gunung Jati. Meskipun rasa takut masih menghantui, aku tidak punya pilihan. Pekerjaan ini adalah nafkahku. Sore itu, aku mempersiapkan ambulans lebih awal. Sebelum berangkat, aku menemui Bu Sari. Anehnya, dia menolak untuk ikut. "Pak Darmin, saya merasa tidak enak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan tugas kali ini." "Hati-hati ya Pak," katanya dengan wajah cemas. Aku memutuskan untuk berangkat sendiri. Saat memasukkan peti jenazah ke dalam ambulans, aku merasa seperti diawasi. Aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin ini hanya sugesti dari kejadian semalam. Jalan menuju Desa Sukamaju tidak terlalu berbeda dari Gunung Jati. Gelap, sepi, dan dikelilingi hutan. Namun, kali ini suasana terasa lebih mencekam. Di tengah perjalanan, aku mendengar suara langkah kaki di luar ambulans. Aku melihat ke kaca spion, tapi tidak ada apa-apa. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya suara hewan di hutan. Tiba-tiba, lampu depan ambulans meredup. Jalan di depan menjadi sulit terlihat. Aku memperlambat laju kendaraan, mencoba memastikan tidak ada hambatan di jalan. Tapi saat itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Radio ambulans, yang biasanya hanya mengeluarkan suara statis, mulai memutar suara gamelan pelan-pelan. Suara itu semakin keras, membuat bulu kuduku meremang. Aku mematikan radio, tapi suara gamelan tetap terdengar. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Dalam kepanikan, aku mempercepat laju ambulans. Tapi saat itu juga, aku melihat sesuatu di tengah jalan. Seorang pria tua duduk di kursi bambu, tepat di tengah jalan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi aku bisa merasakan dia menatapku. Aku menginjak rem mendadak, membuat ambulans berhenti beberapa meter dari pria itu. Ketika aku mencoba mengelak dan melanjutkan perjalanan, pria itu berdiri dan berjalan perlahan menuju ambulans. Aku hanya bisa duduk diam, mematung saat dia mengetuk kaca depan. Ketukan itu terdengar seperti lonceng kecil, menggetarkan seluruh tubuhku. Pria itu kemudian berbicara, suaranya berat dan penuh wibawa. "Jangan teruskan perjalananmu malam ini. Bawa jenazah itu kembali ke tempat asalnya," katanya. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Ketika aku berkedip, pria itu menghilang begitu saja. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam panjang yang penuh misteri. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mencoba menenangkan diri. Mesin ambulans kupaksa menyala kembali, dan aku memutar kendaraan perlahan. Suara gamelan yang tadi memenuhi kabin tiba-tiba menghilang, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga. Namun, perasaan diawasi tidak kunjung pergi. Dalam perjalanan kembali ke puskesmas, aku melewati jembatan tua yang sempit. Di sana,
Aku merasakan ambulans bergoyang seolah ada sesuatu yang berat menambah beban. Aku menoleh ke kaca spion, dan kali ini aku benar-benar melihatnya. Seorang perempuan berambut panjang dengan mata hitam yang menatap tajam ke arahku. Dia duduk di atap ambulans, tubuhnya melayang seolah tanpa bobot. Ketakutanku memuncak, tapi aku tidak berani berhenti. Aku terus melaju, berharap semua ini hanya halusinasi. Ketika akhirnya aku tiba di puskesmas, aku langsung melompat keluar dari ambulans dan memanggil beberapa staf untuk membantuku. Mereka terlihat bingung ketika aku bercerita, namun satu hal yang membuatku semakin terkejut. Peti jenazah yang kubawa tadi ternyata kosong. Salah satu petugas berkata dengan nada berbisik, "Pak Darmin, ini bukan pertama kalinya kejadian seperti ini terjadi. Ambulans ini memang menyimpan banyak cerita." Aku terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Malam itu aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tugas mengantar jenazah. Dan mungkin ini baru permulaan dari misteri yang harus kuhadapi. Namun, sebelum aku benar-benar pergi untuk istirahat, sebuah panggilan telepon datang dari seorang petugas keamanan di puskesmas. "Pak Darmin, ada masalah di parkiran ambulans. Tolong kesini secepatnya." Meski tubuhku lelah, aku segera berlari ke parkiran. Di sana, ambulans yang baru saja ku kendarai terlihat bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Petugas keamanan berdiri di sudut, wajahnya penuh ketakutan. "Saya dengar suara dari dalam ambulans, Pak. Seperti seseorang sedang mengetuk-ngetuk dari dalam." Jantungku berdegup kencang. Aku tahu, aku tidak punya pilihan selain membuka pintu belakang ambulans itu. Dengan tangan gemetar, aku meraih pegangan pintu. Ketika pintu terbuka, aku melihat peti jenazah yang tadinya kosong kini tertutup rapat dengan tali pengikat yang kusut seolah-olah dipaksa oleh sesuatu dari luar. Dari dalam peti, suara ketukan terdengar jelas, berirama pelan namun menusuk telinga. Aku melangkah mundur, napasku terengah-engah. Petugas keamanan hanya bisa memandang tanpa berkata-kata. Tiba-tiba, suara ketukan itu berhenti. Keheningan yang mencekam menggantung di udara, dan kemudian suara tawa pelan mulai terdengar, seperti berasal dari dalam peti itu. Malam itu, aku menyadari satu hal. Misteri ini jauh lebih kelam dari yang pernah kubayangkan. Dan apapun yang ada di dalam peti itu, sepertinya tidak berniat pergi dengan mudah. Setelah malam yang mencekam itu, aku mencoba membicarakan kejadian aneh ini dengan Pak Joko, seorang sopir ambulans senior yang sudah lama bekerja di puskesmas ini. Wajahnya yang biasanya ceria berubah menjadi tegang ketika aku mulai bercerita. "Pak Darmin," katanya pelan sambil menyeruput kopinya, "ambulans yang kau kendarai itu bukan ambulans biasa. Ada sejarah gelap di baliknya." Aku menelan ludah, penasaran tapi juga takut mendengar penjelasannya. Pak Joko melanjutkan, "Dulu, sebelum ambulans itu masuk ke puskesmas ini, ada sopir yang mengalami kecelakaan parah saat mengantar jenazah. Katanya, dia melihat bayangan putih melintas di tengah jalan, membuatnya kehilangan kendali. Sopir itu selamat, tapi sejak saat itu dia berhenti bekerja. Ambulans itu diperbaiki dan kembali digunakan, tapi kejadian aneh terus terjadi. Aku merasakan bulu kuduku berdiri." "Lalu, apa yang terjadi setelah itu, Pak?" tanyaku dengan suara gemetar. Pak Joko menghela napas panjang. Banyak cerita serupa. Suara gamelan, ketukan di peti jenazah,
bahkan penampakan perempuan berbaju putih. Ambulans itu seolah membawa energi yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa sopir yang mencoba menggunakannya akhirnya memilih pindah tugas atau berhenti bekerja. Mendengar cerita itu, aku merasa semakin bingung sekaligus takut. Tapi Pak Joko menatapku dengan serius dan berkata, "Kalau kau tetap ingin bekerja di sini, ada satu hal yang harus kau ingat. Jangan pernah mengantar jenazah sendirian, apalagi di malam hari." Nasihat itu terngiang di kepalaku. Aku tahu pekerjaanku sebagai sopir ambulans tidak akan pernah sama lagi setelah malam-malam penuh misteri ini. Namun, di balik rasa takutku, ada dorongan untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan ambulans itu dan bagaimana aku bisa menghadapinya. Keesokan harinya, aku masih memikirkan cerita Pak Joko. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ambulans itu. Aku pergi ke gudang penyimpanan di puskesmas, tempat semua catatan lama disimpan. Setelah beberapa jam mencari, aku menemukan dokumen tua yang usang, penuh debu. Dokumen itu adalah catatan perjalanan ambulans dari bertahun-tahun yang lalu. Di salah satu lembar, aku menemukan laporan kecelakaan yang disebutkan Pak Joko. Ternyata, sopir yang mengalami kecelakaan itu adalah Pak Samin. Rasa penasaran membuatku ingin mencari Pak Samin, berharap dia masih hidup dan mau menceritakan kisahnya. Setelah bertanya pada beberapa orang di puskesmas, aku mendapat informasi bahwa Pak Samin tinggal di sebuah desa terpencil di kaki gunung. Dengan tekad bulat, aku memutuskan untuk menemuinya. Perjalanan ke sana memakan waktu beberapa jam, melewati jalanan sempit yang berliku. Hawa dingin mulai terasa ketika aku tiba di desa itu. Aku menemukan rumah Pak Samin, sebuah rumah kayu kecil yang tampak tua dan sunyi. Aku mengetuk pintu, dan seorang pria tua dengan tubuh ringkih membukanya. Matanya yang keriput menatapku tajam. "Kamu siapa?" tanyanya dengan suara serak. "Saya Darmin, sopir ambulans di Puskesmas Kalimulyo. Saya ingin mendengar cerita Bapak tentang ambulans yang dulu pernah Bapak kendarai," jawabku dengan sopan. Pak Samin terdiam sejenak, lalu mempersilahkanku masuk. Kami duduk di ruang tamu sederhana yang hanya berisi meja dan beberapa kursi kayu. Dia menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. "Ambulans itu bukan kendaraan biasa. Dulu aku pikir semua itu hanya kebetulan. Tapi semakin sering aku mengendarainya, semakin banyak hal aneh yang terjadi," katanya dengan suara pelan. "Aku sering mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan, dan bahkan merasa ada sesuatu yang duduk di belakangku ketika aku menyetir. Aku mendengarkan dengan saksama, rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam kecelakaan itu, Pak?" tanyaku. Pak Samin menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. "Malam itu, aku sedang mengantar jenazah ke desa terpencil. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Dia mengenakan kain putih panjang, rambutnya terurai, dan wajahnya pucat seperti mayat. Aku mencoba menghindar, tapi tiba-tiba dia muncul lagi di depan ambulans. Aku kehilangan kendali dan menabrak pohon besar. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Setelah itu, aku merasa ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam ambulans. Aku mendengar suara ketukan dari peti jenazah dan suara tawa perempuan itu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa selamat, tapi sejak malam itu, aku tidak pernah mau menyetir ambulans lagi." Cerita Pak Samin membuatku merinding. Aku merasa bahwa apa yang dia alami
sangat mirip dengan kejadian yang aku alami belakangan ini. Namun, aku juga merasa bahwa semua ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di balik misteri ambulans ini, dan aku harus mencari tahu kebenarannya. Pak Samin kemudian menunjukkan sebuah benda kecil yang disimpannya dengan hati-hati di dalam kotak kayu. Itu adalah sebuah cincin emas yang terlihat sangat tua, dengan ukiran yang tidak biasa. Aku menemukan ini di dalam ambulans setelah kecelakaan itu. Aku tidak tahu siapa pemiliknya, tapi sejak malam itu, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Aku memandang cincin itu dengan rasa ingin tahu. Pak, apakah Bapak pernah mencoba mencari tahu tentang cincin ini? Tanyaku. Pak Samin menggeleng. Aku terlalu takut untuk melakukannya. Tapi aku yakin cincin ini ada hubungannya dengan kejadian aneh yang menimpa ambulans itu. Aku memutuskan untuk membawa cincin itu kepada seseorang yang mungkin bisa menjelaskan lebih banyak. Di desa sebelah, ada seorang dukun bernama Mbah Surip yang dikenal memiliki pengetahuan tentang benda-benda mistis. Dengan persetujuan Pak Samin, aku membawa cincin itu ke Mbah Surip keesokan harinya. Ketika aku menunjukkan cincin itu kepada Mbah Surip, wajahnya langsung berubah serius. Ini bukan cincin biasa, katanya. Cincin ini berasal dari zaman kerajaan dulu, dan biasanya digunakan dalam ritual pemanggilan arwah. Siapapun yang menyimpannya akan selalu dihantui. Penjelasan itu membuatku semakin yakin bahwa cincin ini adalah kunci dari semua misteri yang menyelimuti ambulans itu. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cincin ini bisa berada di dalam ambulans? Dan siapa yang menggunakannya untuk ritual tersebut? Mbah Surip memberikan sebuah solusi. Cincin ini harus dikembalikan ke tempat asalnya. Jika tidak, arwah yang terikat dengannya akan terus menghantui. Tapi aku tidak tahu di mana tempat asal cincin ini, dan Mbah Surip hanya bisa memberi petunjuk samar. Cari makam tua di dekat hutan tempat kau mengalami kejadian aneh itu. Mungkin kau akan menemukan jawabannya di sana. Setelah mendapatkan petunjuk dari Mbah Surip, aku memutuskan untuk melanjutkan pencarianku. Pagi itu, aku mempersiapkan diri menuju hutan di sekitar tempat kejadian aneh itu. Dalam benakku, aku yakin makam tua yang disebutkan Mbah Surip adalah kunci untuk mengungkap misteri ini. Perjalanan menuju hutan cukup menegangkan. Hawa dingin dan kabut tipis yang menyelimuti jalan setapak membuat suasana semakin mencekam. Aku membawa senter dan beberapa bunga melati, seperti yang disarankan Mbah Surip, untuk menghormati roh-roh penunggu. Setelah berjalan sekitar 1 jam, aku tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, aku melihat deretan batu nisan tua yang tertutup lumut. Beberapa nisan bahkan sudah miring, seolah-olah hampir tenggelam ke dalam tanah. Aku mencoba mencari petunjuk di sekitar area itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengarahkan pada asal cincin itu. Di salah satu nisan yang tampak lebih besar dan berbeda dari yang lain, aku melihat ukiran yang sama dengan pola di cincin emas yang diberikan Pak Samin. Nisan itu retak di beberapa bagian, tetapi masih berdiri tegak di tengah. Di bawah sinar senter, aku membaca tulisan di nisan itu. Ki Anom Jati, penjaga gerbang arwah. Bulu kuduku berdiri seketika. Nama itu terdengar asing, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa bahwa makam ini memiliki hubungan kuat dengan cincin tersebut. Aku meletakkan bunga melati di depan nisan dan mencoba berbicara perlahan.
Jika ini milikmu, aku akan mengembalikannya. Tolong hentikan semua gangguan yang menghantui ambulans itu." Saat aku meletakkan cincin di atas nisan, angin tiba-tiba berhembus kencang, seolah-olah membawa bisikan-bisikan aneh yang memenuhi telingaku. Pohon-pohon di sekitar bergoyang dan suara burung hantu terdengar semakin jelas. Aku mencoba tetap tenang, meskipun hatiku terasa seperti ingin melompat keluar. Tiba-tiba, cincin itu menyala redup, memancarkan cahaya keemasan. Cahaya itu perlahan meresap ke dalam nisan, dan suasana di sekitarku berubah menjadi sunyi senyap. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara pelan seperti gumaman dari arah nisan. Sosok bayangan perlahan muncul di belakang nisan, menyerupai pria tua dengan pakaian sederhana dan tongkat kayu di tangannya. Dia menatapku dengan mata tajam tetapi penuh wibawa. "Terima kasih telah mengembalikan ini. Beban kami kini terlepas." Aku hanya bisa diam terpaku. Sosok itu perlahan menghilang bersama cahaya keemasan yang masih tersisa. Setelah semuanya tenang, aku merasa ada beban besar yang terangkat dari pundakku. Meskipun perasaan lega itu datang, aku tahu bahwa pengalaman ini akan selalu membekas di ingatanku. Saat aku berjalan keluar dari hutan, aku menyadari bahwa cincin itu benar-benar menjadi penyebab dari semua gangguan di ambulans. Kini, aku hanya bisa berharap bahwa kejadian aneh itu tidak akan terulang lagi. Tapi di dalam hati kecilku, aku tahu bahwa dunia ini menyimpan banyak rahasia yang belum sepenuhnya ku mengerti.